Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahjal Aldi dengan NIM 18130210003 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan rangkaian obstacle avoid yang akan saya berikan simulasinya juga dan beserta kode yang akan digunakan dari rangkaian ini. Langsung saja saya akan menyebutkan beberapa komponen penting dari rangkaian obstacle avoider. Di sini ada hobby gear motors, 2 buah hobby gears motor, kemudian ada Arduino Uno, lalu ada baterai berukuran 9 volt, lalu ada L293D, kemudian ada servo, micro servo, kemudian ada ultrasonic distance sensor. Nah, di sini kita perhatikan pada bagian PCC dari ultrasonic ini kita hubungkan ke bagian 5 volt yang ada di bagian power ini. Kemudian pada bagian ground yang ada di ultrasonic ini kita hubungkan ke bagian ground yang ada di bagian power ini. Selanjutnya pada bagian trigger kita hubungkan ke bagian pin 11 yang ada di bagian digital PWM. Kemudian bagian echo kita hubungkan ke bagian pin 12. Nah, kita perhatikan bagian sini sekarang di bagian L293D sebagai driver motor. Nah, bagian power kita hubungkan ke bagian 5 volt di bagian power ini. Kemudian untuk yang output 4 kita hubungkan ke bagian kutub negatif dari hobby gear motor ini. Selanjutnya bagian sini output yang ketiga kita hubungkan ke bagian positif yang ada di hobby motor. Selanjutnya kita perhatikan yang di sini motor yang kiri. Pada bagian output 1 kita hubungkan ke bagian kutub positif dari hobby gear motor ini. Selanjutnya pada bagian output 2 kita hubungkan ke kesalahan ini. Nah, pada bagian output 2 kita hubungkan ke bagian kutub negatif yang ada di hobby gear motor yang di sini. Nah, selanjutnya bagian baterai. Bagian kutub positif baterai kita hubungkan ke bagian ini, power yang kedua. Selanjutnya pada bagian kutub negatif baterai kita hubungkan ke bagian ground yang ada di sini terkumpul. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke bagian micro servo yang ini. Di bagian micro servo ini ada 3 buah pin. Yang pertama ada pin signal, lalu ada power, kemudian ada ground. Nah, di bagian signal ini kita hubungkan ke bagian pin 10, bagian digital. Kemudian bagian power kita hubungkan ke bagian 5 volt di sini. Lalu bagian ground kita hubungkan ke bagian ground yang ada di bagian power ini. Oh ya, ini ada masih yang kurang, ini bagian input 4. Input 4 kita hubungkan ke bagian 4. Yang di sini pada input 3 kita hubungkan bagian ke pin 2, kemudian input enable 3 and 4 kita hubungkan ke bagian pin 3. Lalu input 1 dihubungkan ke bagian 6, dan input yang di sini, input yang kedua kita hubungkan ke bagian 7,
pin 7 yang di sini, kemudian enable 1 and 2 kita hubungkan ke bagian 5, pin 5 ini. Nah, itulah untuk bagian rangkaian obstacle avoider-nya. Sekarang kita akan melihat kode dari rangkaian ini. Nah, saya sudah menyiapkan kode di sini secara langsung. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kodenya. Jadi kita mendefinisikan bahwa RMS sebagai posisi 5 di pin 5. Kemudian LMN ada di posisi 2, pin 2. RMP ada di posisi 6. RMN ada di posisi 7. Kemudian LMS ada di bagian 4. Kemudian LMP ada di bagian 3. Nah, kita sekarang memberikan inisialisasi pada posisi ini. Nah, konstanta initial trigger pin, dia berada di bagian pin 11. Kemudian konstanta initial echo pin berada di bagian pin 12. Selanjutnya bagian float duration dengan jarak, distance. Kemudian ada bagian point setup. Perlu diingat bahwa RMS, RMP, RMN itu adalah motor yang ada di bagian kanan. Kemudian ada juga namanya RMS, LMS, LMP, dan juga LMN itu adalah motor hobby gear, motor bagian kiri. Nah, di sini. Nah, masing-masing ini memiliki pengertian bahwa R itu merupakan right, M itu adalah motors. Kemudian P ini positif, negatif. Kemudian L itu adalah left, kiri. M itu motors. Kemudian P, N itu artinya positif, negatif. Nah, kita cek bagian sini bahwa bagian trigger pin dia sebagai output, yang mana trigger pin ini pada bagian sensor ultrasonik adalah sebagai pengirim signal ke benda. Nah, kemudian ada bagian echo pin dia sebagai input karena dia menerima signal dari benda tadi yang dipantulkan. Kemudian RMS sebagai output, RMP sebagai output, RMN sebagai output, LMS sebagai output, LMP sebagai output, LMN sebagai output. Kemudian digital write RMS high, kemudian digital write LMS high. Nah, di sini dia akan menampilkan seperti angka itu nanti di simulasinya. Dan di bagian serial begini saya menggunakan 9600. Ini merupakan kecepatan transmisi dari pengiriman signal itu. Kemudian prosedurnya bagian point loop. Nah, kita sini atur dia akan merasakan, sensor akan merasakan jika jarak itu lebih daripada 50, maka dia akan maju nih syaratnya nih. Syarat dia supaya maju, maka jarak benda dari obstacle avoider ini harus berada di posisi 50 inch. Dan selanjutnya, kecuali daripada syarat yang ini, maka dia akan bentuknya itu stop dalam waktu 2 detik dan mundur selama 500 mikrosecond. Kemudian dia akan berputar ke arah kanan dengan waktu 500 mikrosecond. Kenapa sini saya katakan kanan padahal di sini left? Nanti di sana kita lihat prosedur bagian sense-nya. Nah, kita lihat bagian point sense-nya. Ini saya tuliskan digital write trigger pin low dengan delay microseconds 2. Kemudian digital write trigger pin high, kemudian delay microseconds 10. Digital write trigger pin low. Dalam duration pulse in echo pin high, kemudian distance atau jarak sama dengan durationnya itu 0,343 dan 2. Serial pin atau yang ditampilkan berupa jarak distance. Nah, dengan delay 10. Nah, ini dia maju. Point forward. Nah, tadi kan syaratnya itu dia akan maju ketika bendanya itu dengan robotnya itu berjarak lebih daripada 50 cm. Misalkan saya mempunyai robot obstacle avoider ini. Kemudian robot saya ini berada pada
berjarak 50 cm lebih daripada tembok, maka ia akan terus maju. Jika robotnya ini sangat dekat atau kurang dari 50, misalkan 50 cm, maka dia akan berhenti. Nah, kemudian syarat stopnya itu bagian ini kita memberikan tingkatan low kepada seluruh motor yang ada di sebelah kanan maupun kiri, bagian ini maupun bagian yang di sini. RMP low, RMN low, LMP low, LMN low. Kemudian pengaturan mundur, backward. Nah, di sini kita tuliskan bahwa RMP bernilai low, RMN high, dan LMP low, kemudian LMN high. Selanjutnya pengaturan ke arah kiri. Dan di sini kita perhatikan bahwa RMP dia akan bernilai high, RMN bernilai low, LMP bernilai low, LMN bernilai low. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian motor kiri dia semuanya bernilai low, sedangkan bagian kanan, khususnya bagian positif, dia bergerak maju atau P, bagian kutub positif. Misalkan gini, saya kasih contohnya. Yang bagian kiri ini kan low, otomatis kan mati di sini. Nah, maka hobi motor yang ada di sebelah kanan, dia akan bergerak maju. Namun, dengan arah putaran ke arah kiri. Mengapa demikian? Karena di sini ada suatu momen gaya. Ini mati, sedangkan ini memberikan gaya. Gaya ke atas, sehingga adanya arah berlawanan dengan arah jam-jam. Gitu. Kita juga pernah mempelajari konsep torsi ya. Bahwa di sini sebagai pusatnya, ini lengan gayanya, ini lengan lengan momennya dari posisi ini sampai ke sini, kemudian ini memberikan suatu gaya dia maju, sehingga arah putaran itu berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kita cek bagian ke arah kanan, right, RMP bernilai low, RMN low, kemudian LMP high, lalu LMN low. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bagian roda di kanan semuanya itu adalah low. Kemudian LMP, khususnya LMP, dia bernilai high, atau motor sebelah kiri ini dengan kutub positif atau maju nanti dia bernilai high. Misalkan kayak gini, di bagian roda yang di kanan ini dia akan mati nih, gearnya ini mati, dia tidak ada arus masuk sini. Nah, di sini nih yang bagian kiri dia aktif gitu loh, aktif, sehingga ini kan sebagai pusat rotasinya dengan arah gaya momennya itu searah dengan arah jam-jam. Ini akan aktif, ini mati. Dari sini, dari posisi ini ke ini, itu merupakan jarak momen gayanya. Ini memberikan gaya maju, sehingga arah putaran itu adalah searah jarum jam. Bisa diikuti arah kursor saya, ini mati, ini maju, ini maju, dan sehingga dia ke arah kanan, dan arahnya itu searah putaran jarum jam, kayak gitu. Nah, bisa kita cek mengapa saya tadi bilang di sini ini adalah arah kanan. Itu loh, arah kanan. Kenapa? Padahal itu adalah left. Karena kan saya sudah katakan ini diatur untuk bergerak ke arah kanan ketika dia tidak lebih daripada 50 inch. Itu loh. Sehingga dia bergerak ke arah kanan, otomatis kan yang bagian motor yang dari kiri ini dia akan aktif, sedangkan yang bagian kanan akan mati. Nah, kita akan coba simulasikan apakah benar dia akan bergerak ke kanan. Nanti akan tampilkan nilai daripada yang bagian kiri ini bernilai, sedangkan yang bagian kanan bernilai 0 gitu nanti untuk arah kanannya. Coba simulasikan. Coba agak
bawahkan biar kelihatan di arah segini. Mungkin saya perbesar lagi biar kelihatan tanda titiknya. Ini nggak lama di sini. Kita akan coba memberikan jarak lebih daripada 50 inch. Nah, di sini. Nah, ini kan memiliki nilai yang sama ini. Besarnya sama, angkanya ini. Otomatis dia akan maju ke depan. Sedangkan saya akan ubah dia kurang dari 50 inch. Nggak lama waktunya bergerak, mungkin karena sinyalnya. Ini masih maju ini, angkanya sama ini. Dia akan mengikuti gerakan waktunya. Kan kita sudah sesuaikan waktunya itu. Nah, ini kan 500 second, ini masih 73 karena terkendala signal di sini. Nah, tadi saya juga katakan bahwa jika di sini menampilkan angka yang bukan 0, sedangkan di sini angka 0, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, ini kan kode untuk arah ke kanannya, gitu loh. Sekarang kita akan coba supaya dia arah itu maju saja, maju ke depan saja ya. Saya stop simulasi dulu, biar ada perbedaan. Kita bisa hapus bagian ini. Nah, kayak gitu saja. Nah, kita start simulation. Nah, ini waktunya sangat lambat ini bergerak karena signalnya. Saya tetapkan bagian lebih daripada 50 cm, maka dia akan bergerak ke depan. Dia memiliki nilai yang sama. Itu kode yang tadi itu adalah kode untuk agar dia ke depan maupun mundur saja gitu loh. Ketika bendanya itu kurang daripada 50 cm, maka dia akan berhenti, kemudian mundur. Lalu jika bendanya itu lebih daripada 50 cm dari robotnya, maka dia akan maju ke depan kayak gitu. Sudah lumayan bagus ini. Kalau di bagian ini harusnya diberhenti dia. Karena waktu dari delay ini sangat lambat. Sangat lambat di sini. Karena bergantung pada signal. Ya, itu saja video yang bisa saya sampaikan mengenai simulasi obstacle operator ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari penyampaian ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.